Also, ketemu lagi bersama saya Lili Permata dari Jerman Schule. Kali ini saya ingin membahas satu tema khusus, yaitu berhubungan dengan au pair ya. Jadi apa yang nanti akan saya bahas ini merupakan hal penting yang wajib teman-teman ketahui sebelum benar-benar memutuskan untuk menjadi seorang au pair Mädchen di Jerman. Ini juga berlaku untuk au pair Junge ya. Kenapa ini saya katakan sangat penting sekali? Karena ini akan berhubungan dengan Vertrag atau kontrak teman-teman semua. Dan hal yang perlu juga teman-teman perhatikan sebelum nanti au pair di Jerman, supaya tidak ada kalimat atau pernyataan kok au pair seperti ini, kok au pair seperti itu, kok sama seperti ART, kok sama seperti baby sister dan lain-lain gitu. Jadi banyak hal yang perlu diketahui. Nah, salah satunya yang ini langsung dari Arbeitsagentur ya. Jadi apa aturan yang tertulis di sini itu merupakan suatu ketetapan yang sudah ditentukan oleh pemerintah Jerman. Jadi ini adalah aturan mutlak yang mana au pair Mädchen itu berpedoman dengan aturan yang tertulis di sini. Nah, biasanya teman-teman yang masuk melalui agen, yang biasanya saya bantu untuk mendapatkan gas famili dari agen. Nah, agen tersebut pasti mengirimkan PDF yang ini ya, supaya apa? Supaya si au pair sebelum memutuskan untuk cusaga atau misalnya sebelum kontrak dengan seorang gas famili, nah mereka mengetahui dulu, mereka membaca dulu apa nih sebenarnya ketentuan au pair, terus seperti apa hak dan kewajiban au pair, terus bagaimana cara menentukan pekerjaan au pair, terus apa saja sih jenisnya, apa syaratnya dan lain-lain. Nah, di sini dijelaskan kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini adalah au pair in Deutschen Familie, artinya menjadi au pair di sebuah keluarga famili ya, di sebuah keluarga orang Jerman. Nah, Information für au pair und Gastfamilien. Nah, di sini dijelaskan semua. Apakah Krankenversicherungnya, di sini dijelaskan Aufgabe, pekerjaan seorang au pair, terus berapa lama berlangsungnya pekerjaannya, hari liburnya, terus hari Freizeit sama Urlaub beda ya. Freizeit itu sama kayak misalnya Sabtu Minggu itu Freizeit, tapi kalau Urlaub ada benar-benar di dalam 1 tahun atau 12 bulan tersebut teman-teman memiliki waktu libur, misalnya 2 minggu, 3 minggu. Nah, berapa nih jumlah Urlaub yang harus teman-teman ambil gitu. Terus Unterkunft, tempat tinggal, Verpflegung, Sprachkursnya, Tasangeld itu sama dengan gaji atau uang saku. Reisekostennya seperti apa, Krankenunfallversicherung, Schwangerschaft, terus kemudian di sini dijelaskan juga Sprachkenntnisse dan Bewerbung dan lain-lain. Ini nanti kita akan jelas satu persatu. Also, untuk au pair di sini dijelaskan allgemeines, artinya dasar keseluruhan. Sebuah au pair atau seorang au pair itu merupakan au pair sind junge Menschen, seorang yang masih junge, artinya masih usia yang sebelum usia 27 tahun ya, masih bukan remaja ya, orang yang sudah dewasa ya, tapi belum berkeluarga. Nah, dijelaskan di sini als Gegenleistung für eine begrenzte Mitwirkung und den laufende familiären Aufgabe Kinderbetreuung, Leistungshaushalt, Arbeiten in Familie aufgenommen werden, um insbesondere ihre Sprachkenntnisse zu vervollständigen und ihre Allgemeinbildung durch ein bessere Kenntnis des Gastlandes zu erweitern. Nah, di sini udah dijelaskan banget nih bahwa yang dibutuhkan itu seorang yang masih junge, seorang yang masih muda tapi berpikiran dewasa ya, dimana bisa atau familiar dengan pekerjaan seperti mengasuh anak gitu dan melakukan pekerjaan rumah yang ringan lainnya. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya dijelaskan Aufgabe der au pair, die täglichen Aufgabe eines au pair sind sehr unterschiedlich. Sebenarnya pekerjaan au pair itu sangat berbeda-beda. Sie hängen ganz von der eigenen und dem Lebensstil der Familie ab, di das au pair bei sie aufgenommen hat. Jadi itu sesuai dengan kebutuhan gas pemilih sebenarnya. Nah, tapi di sini ditentukan juga secara keseluruhan itu tanggung jawab au pair itu seperti apa gitu. Nah, di sini ada 4 poin ya.
Zum Alltag eines Au pair gehört im Allgemeinen. Secara keseluruhan, kegiatan au pair itu setiap harinya seperti die junge Kinder zu beaufsichtigen und auf der Weg in den Kindergarten oder in der Schule oder zu bestimmten Veranstaltungen zu begleiten, mit ihnen spazieren zu gehen oder zu spielen. Jadi membawa anak-anak ke TK, ke sekolah atau ke suatu tempat yang telah ditentukan, atau misalnya main ke Spielplatz ya. Spielplatz itu sama kayak taman gitu. Leichte Hausarbeit zu verrichten. Jadi leichte Hausaufgaben itu dijelaskan leichte ya. Leichte itu ringan. Jadi pekerjaan rumah yang ringan, yang simple. Nah, sebelumnya untuk diketahui bahwa pekerjaan rumah yang di Jerman itu hampir seluruhnya menggunakan mesin. Contohnya berbagi saja dengan rumah saya ya. Saya tidak memakai au pair walaupun saya memiliki seorang anak gitu. Nah, contoh kalau misalnya untuk menyapu atau nyedot debu, saya tuh pakai mesin. Jadi ada mesin robot yang tinggal dicas kalau habis baterainya, atau misalnya kalau mau dinyalain itu langsung mereka nyedot gitu ke seluruh ruangan. Terus nanti kalau misalnya mau nyuci piring itu juga menggunakan mesin. Nah, kami menggunakan mesin di sini. Terus kalau nyuci baju gimana? Nyuci baju itu juga menggunakan mesin. Jadi tinggal disortir bajunya, yang putih, yang dungkel atau yang hitam gitu. Jangan sampai dicampur. Terus nanti selesai nyuci baju, bajunya dikeringin, apakah nanti dijemur? Enggak. Kebetulan saya juga pakai mesin pengering di sini. Jadi itu bisa langsung dimasukkan ke mesin pengering. Nah, jadi nggak perlu artinya ngejemur gitu. Terus nanti mungkin yang sedikit berat mungkin nyetrika ya. Makanya kalau misalnya au pair, usahakan jangan numpuk setrikaan. Kalau misalnya Aufgabe dari si GF-nya sebelum tanda tangan kontrak dibilang nanti nyetrika baju. Nah, teman-teman harus waspada. Kalau misalnya siap ya oke, kalau nggak siap ya bilang kamu nggak bisa nyetrika, atau misalnya kamu keberatan kalau misalnya ada Aufgabe nyetrika. Nah, semuanya harus kelas sebelum kalian vertrag, sebelum kalian memutuskan untuk au pair di Gasfamilie tersebut gitu. Nah, makanya seperti yang saya bilang tadi gitu, kalian harus tahu apa yang namanya leichte Aufgabe, leichte pekerjaan rumah yang ringan. Misalnya kalian diminta untuk sewaktu-waktu memasak untuk anaknya, itu menurut saya simple sih gitu, karena makanan anak-anak di Jerman tuh paling juga cuman pasta atau salad, salad, gemüse salad atau spaghetti gitu. Nggak makanan seperti kita orang Indo yang banyak bumbu terus butuh berjam di dapur. Saya rasa enggak gitu, karena mereka pun nggak doyan gitu yang makanan yang banyak rempah gitu. So gitu. Nah, hampir sama, saya rasa sih hampir sama kondisi keluarga Jerman rumahnya dengan keluarga saya gitu. Maksudnya dengan apa yang apa namanya bahasa Indonesianya ya, dengan apa yang ada gitu. Jadi hampir semuanya itu robot semua, hampir semuanya itu mesin. Nyuci piring pun kalian tinggal naruh di mesin cuci piring. Terus nanti kalau udah selesai ntar mesin cuci piringnya mati sendiri. Terus nanti kalian tinggal menyusun di rak piring gitu. Nah, mesin cuci piringnya pun keluar dalam keadaan kering ya. Jadi kalian nggak perlu lagi untuk ngelap gitu. Sebagian besar, tapi mungkin juga ada GF atau Gasfamilie yang tinggal di Wohnung yang kecil atau apartemen yang kecil dan nggak memiliki mesin cuci piring, dan ya otomatis kalian harus cuci piring pakai tangan gitu. Atau misalnya ada juga keluarga GF atau Gasfamilie kalian yang nggak punya mesin pengering baju, nah otomatis kalian harus ngejemurin di jemuran gitu, macam-macam. Cuman ya sebagian besar setahu saya itu orang Jerman ya sama yang seperti yang saat sekarang yang saya ceritakan gitu. Makanya tadi dijelasin juga gitu, leichte Arbeit. Oke, leichte Hausarbeit zu verrichten, also mit zu helfen, ya ikut membantu di Wohnung sauber. Artinya itu membersihkan Wohnung und in Ordnung zu halten sowie die Wäsche zu waschen und zu bügeln. Nah, bügeln artinya di sini dijelaskan nanti harus nyetrika, berarti untuk Wäsche waschen juga termasuk Aufgabe-nya. Artinya dalam menyuci baju itu juga termasuk Aufgabe, dan menyetrika juga termasuk Aufgabe-nya. Kemudian leichte Arbeit seperti tadi yang saya bilang, nyuci piring gitu, kalau piringnya kotor, bersihin dapur, ngelap, itu kan pekerjaan ringan gitu. Das
Und dann kemudian das Frühstück und einfache Mahlzeit zubereiten. Di sini maksudnya adalah sarapan dan mempersiapkan makan mahlzeit itu sama dengan makanan ya, atau menu yang mudah gitu. Nah, biasanya kalau Jerman itu makanannya justru lebih mudah daripada kita orang Indo gitu. Mereka nggak banyak rempah, kebanyakan makan yang direbus, kemudian juga cepat saji gitu. Nah, seperti apa ya contohnya kalau frustuk ya biasanya mereka cuma roti pakai atau Nutella atau keju atau slay gitu. Dan itu sangat gampang kan, tinggal ngambil broad atau brocen terus taruh di piring terus kasih slay atau misalnya kasih keju atau apa yang mereka mau gitu. Terus kemudian malcat yang lain seperti apa ya? Biasanya itu yang rebus-rebusan seperti yang saya bilang, spaghetti, pasta atau misalnya gemuse salad atau salad, noodle salad kayak gitu. Itu kan sesuatu yang gampang dan kalian mudah gitu, nggak bakalan ngabisin waktu sejam di dapur gitu. Berbeda dengan kita menu makanan yang banyak rempah dan harus ada rasa gitu kan. Kalau mereka itu ya kalau misalnya rebus spaghetti ya tinggal rebus pakai air, kasih dikit garam, udah selesai gitu kan. Jadi makanya dibilang di sini einfache Mahlzeit gitu. Kemudian das Haus, die Wohnung zu hüten und die Haustiere zu betreuen. Nah, di sini dijelaskan lagi Haustiere zu betreuen. Nah, di sini apa sih maksudnya Haustiere? Kalau di Jerman itu mereka sangat suka yang namanya punya hewan peliharaan. Kebanyakan mereka tuh punya anjing ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya GF atau alergi dengan anjing, dengan bulu, misalnya alergi kucing, alergi anjing atau takut dengan hewan peliharaan lainnya, saya harap sebelum teman-teman benar-benar untuk melanjutkan ke tahap vetrak atau kontrak, pastikan dulu apakah si calon GF ini mempunyai hewan peliharaan. Kalau iya, apa hewan peliharaannya? Kalau misalnya kalian oke, ya bagaimana cara meliharanya atau ngasih makannya? Apakah itu termasuk OVKB kalian atau enggak gitu, karena mereka sangat-sangat sayang sekali dengan hewan peliharaan, jadi jangan sampai salah kasih makan gitu. Dan kebanyakan juga gas family juga merawat hewan peliharaannya sendiri gitu, kecuali misal kalau mereka liburan, nah otomatis ya orang yang di rumah yang ngasih. Kalau misalnya kalian gak ikut liburan ya berarti kalian yang ngasih makan gitu. So seperti itu sih. Kemudian nicht zu Aufgaben eines Au-pairs gehören die Kranken- und Altenpflege, Betreuung pflegebedürftige und Familienangehörige. Ini jelaskan maksudnya itu adalah pekerjaan au pair bukan atau tidak termasuk yang namanya kayak misalnya ngerawat orang yang tua. Kan ada juga tuh GF yang nakal. Nah biasanya GF yang nakal ini nyarinya kebanyakan di au pair world atau di Facebook gitu. Yang penting ke Jerman gitu, nanti yang disiapin pasien bukan jadi au pair gitu. Jadi ntar kalau kalian nggak semua ya, bukan semua ya, ini hanya mewakili saja, ada beberapa juga. Karena kalau misalnya saya cek au pair world itu makan ada gambar pampers kakek, gambar kotorannya, gambar apa namanya bed WC-nya atau tempat tidurnya yang habis kena pipis. Itu bukan sama sekali atau tidak termasuk pekerjaan au pair. Jadi kalau misalnya kalian nanti diundang ke Jerman dikasih kontrak, taunya kalian dikasih pasien, bukan seperti au pair pada umumnya. Saya harap kalian harus keluar dari GF itu dan cari GF yang baru gitu. Sangat banyak sekali GF yang butuh au pair, jadi jangan takut dan jangan khawatir gitu. Lebih baik sesuaikan dengan kontrak kalian daripada nanti ada permasalahan dan lain-lainnya gitu. Bisa aja nanti tetangga yang lapor, nah dia au pair tapi kok ngerawat kakek ya gitu, ngerawat nenek gitu. Itu kan suatu hal yang bukan sesuai konsep gitu. Au pair kan bukan kayak gitu gitu. Beda halnya kalau misalnya kalian Ausbildung atau FSC di Wohnheim atau tempat tinggal orang berkebutuhan khusus atau panti jompo dan kalian merawat mereka, itu benar, itu pekerjaan mereka. Tapi kalau au pair tidak seperti itu. Makanya di sini benar-benar di blok nicht zu den Aufgabe eines au pair gitu. So seperti itu ya. Nah Zielnya, tujuannya adalah Ziel di dieser Tätigkeit ist die Integration in die Gastfamilie und damit die Möglichkeit für das Au pair sowohl die Sprache zu verbessern als auch die Kultur die Gastfamilie kennenzulernen. Ya kembali lagi seperti Ziel atau tujuan atau
apa namanya, inti dari au pair itu ya mengenal budaya Jerman langsung dengan keluarga Jerman dan memperbaiki bahasa atau memperlancar atau memperbagus bahasa Jerman gitu. Makanya tinggal bersama dengan keluarga angkat kan, supaya ada komunikasi langsung gitu dengan gas family atau keluarga orang Jerman. Nah, saya sarankan kalau bisa nyari GF itu juga yang asli Jerman gitu, jangan GF yang kayak misalnya mereka dari negara mana terus ke Jerman terus akhirnya jadi warga negara Jerman atau punya Aufenthalt yang udah bisa dipakai untuk seterusnya di Jerman tuh cari au pair gitu. Bisa aja, yang penting keluarganya apa namanya, keluarganya yang penting menggunakan bahasa utama itu bahasa Jerman. Tapi untuk kultur yang kedua kalian nggak dapat apa ya, nggak maksimal gitu kan. Kultur manfaat au pair yang pertama selain bahasa kan kultur kan. Nah kalau misalnya kultur kan otomatis kalian bukan kultur orang Jerman yang kalian dapat, tapi kultur orang yang misalnya orang dari Maroko, orang dari Arab, orang dari misalnya Turki, orang dari Itali gitu, kultur mereka yang kalian dapatkan. Sementara kan au pair di Jerman ya berarti kultur dari negara Jerman, kultur keluarga Jerman, kultur bagaimana family Jerman dengan memperbaiki atau memperlancar bahasa Jerman gitu. Oke? Yang penting nanti kalian bisa menentukan apakah si GF itu baik, bagus, respect, atau arogan misalnya. Itu sih yang paling perlu kalian ketahui. Jangan sampai ntar nyampe di Jerman kalian dijadiin misalnya pacar, selingkuhan, tahu-tahu jadiin pokoknya hal yang negatif lah, tahu-tahu nanti hamil gitu kan. Bukannya dapat ilmu, bukannya dapat karir yang bagus, malah dapat bencana gitu. Jadi kalian harus pinter-pinter. Dan saran saya juga untuk au pair cewek yang dari Indonesia, jangan pernah mencari gas family yang hanya satu orang atau contoh duda gitu, atau misalnya hanya terdiri dari satu gas vater aja, tidak ada gas muter. Nah saran saya jangan. Kalau misalnya hanya gas muter itu masih oke, tapi kalau hanya gas vater, walaupun misalnya kalian ngebet pengen banget ke Jerman, saya sarankan jangan gitu. Masih banyak lagi GF yang lain, cari lagi GF yang lain gitu. Jangan sampai, karena risikonya sangat besar, apalagi kalau misalnya gas vaternya mabok, tahu-tahu buka pintu kamar kalian, tahu-tahu ntar diperkosa gitu, ada bisa jadi gitu kan, karena emang ada kasusnya gitu. Jadi kebanyakan mereka yang nyari ini tuh di Overworld gitu, Overworld atau Facebook gitu. So lebih hati-hati pokoknya.